Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 diambil dari firman Tuhan, yaitu kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16. Demikian bunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita, di setiap harinya, kita selalu mendengar perkataan yang mengatakan jika ada awal, pasti akan ada akhirnya. Dalam firman Tuhan ini juga menekankan bahwa bagaimana akan kedatangan hari Tuhan, atau dalam kita dikatakan sebagai akhir zaman. Apakah bagi kita orang Kristen menganggap kematian itu adalah suatu akhir daripada perjalanan hidup kita? Namun, jika kita orang yang percaya memahami bahwa kematian itu adalah bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari suatu hidup yang baru. Dalam surat Tesalonika ini, kita melihat bagaimana perhatian Rasul Paulus yang begitu besar akan kedatangan Kristus kedua kalinya, yang intinya Paulus ingin mengatakan bahwa pada akhirnya Kristus akan datang dan membawa semua orang yang percaya ke dalam kerajaan Allah. Melihat cara Paulus memaparkan nasihatnya di dalam bagian ini, kita melihat bahwa inti permasalahannya adalah di mana tentang isu kedatangan Kristus kedua kalinya yang pada abad pertama menjadi isu utama di dalam sekitar hidup orang Kristen di Tesalonika. Kemudian secara khusus jemaat Tesalonika menganggap bahwa bagaimana nasib dan bagaimanakah akhirnya kepada saudara-saudara mereka, kepada teman-teman mereka yang telah terlebih dahulu menghadapi kematian. Apakah mereka tidak menikmati akan datangnya parousia atau kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Pemahaman inilah yang menimbulkan kesedihan dalam jemaat Tesalonika. Mereka menganggap bahwa orang yang telah dahulu mati tidak akan menerima indahnya kedatangan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, nats ini ingin menjelaskan kepada jemaat Tesalonika, sebab mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bersama-sama dengan Kristus. Jika kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-13, kata mati atau meninggal sebenarnya adalah kata sedang tidur atau koimo menon. Istilah halus ini merupakan bentuk kata halus dari kata kematian yang dapat kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Kata ini menunjukkan kesementaraan kematian dari orang yang percaya, karena mereka akan mendapatkan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Mereka yang mati dalam Kristus langsung bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat dalam kitab Filipi 1 ayat 23 dan kitab Wahyu 6 ayat 19. Ayat 9 dan ayat 11 juga dikatakan bahwa karena mereka yang mati dalam Kristus disebut dengan tidur dalam Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini ingin menekankan bahwa kematian bukan menjadi akhir daripada hidup manusia. Lalu dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa masalah kerajaan Allah, masalah ikutnya manusia dalam kerajaan surga bukan tergantung siapa yang dahulu mati atau siapa yang terakhir mati. Jika kita lihat dalam nas ini, bukan mengatakan bahwa apakah manusia itu mati dalam keadaan anak-anak, remaja, dewasa, atau tua menentukan mereka masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan. Tetapi bagaimana mereka tetap setia di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, pesan yang ingin dikatakan dalam nas kita ini adalah yang pertama, hidup di dunia ini bukanlah hidup kita yang utama, sebab hidup yang utama kita adalah kerajaan Allah. Melalui hidup yang baru akan kedatangan Yesus kedua kalinya,
Hidup yang tidak lagi merasakan bagaimana penderitaan, merasakan bagaimana tangisan, penindasan dan penganiayaan. Di sana ada kebahagiaan, dan di sana hanya ada senyuman dan tertawa. Yang kedua ingin disampaikan dalam nas ini adalah bagaimana pengharapan orang Kristen akan Kristus untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Bahwa pengharapan akan datangnya Kristus bukanlah pengharapan yang sia-sia. Oleh sebab itu, kita dituntut agar tetap hidup dalam kesetiaan dan dalam ketekunan untuk penantian kedatangan Kristus. Dan yang ketiga yang ingin dikatakan adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan. Jika kita baca di dalam kitab Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Surga adalah tujuan hidup kita. Surga adalah rumah kekal kita. Surga adalah di mana tempat peristirahatan yang paling indah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, nas renungan ini memberikan jaminan dan kepastian bagi orang-orang yang percaya akan Kristus. Kedatangan Kristus itu ada suatu kepastian, dan janji keselamatan yang diberikan oleh Kristus akan indahnya suatu kedatangan Kristus itu adalah suatu kenyataan dan suatu impian bagi orang Kristen. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang baik yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, firman-Mu senantiasa menjaga serta memelihara hidup kami. Kami telah mendengarkan di mana firman-Mu berkata kepada kami orang percaya akan kedatangan anak-Mu yang dapat melepaskan kami daripada belenggu dan penderitaan dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, kami meminta agar tetap Roh Kudus menjaga kami, agar kami setia kepada penantian-penantian kami, dan kami tetap tekun di dalam iman kami. Kiranya melalui firman Tuhan itu, iman kami semakin didewasakan. Melalui anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.